Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ketua Majelis Nasional KAHMI, Kanda Viva Yoga Mauladi beserta seluruh jajarannya, yang terhormat tokoh agama dan pimpinan ormas keagamaan, serta hadirin sekalian yang saya muliakan. Mengawali sambutan ini, perkenankan atas nama Kementerian Agama, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar KAHMI yang terus berada di garda terdepan, merawat harmoni di tengah keberagaman bangsa. KAHMI adalah bagian penting dari gerakan moderasi beragama yang secara nyata meneguhkan NKRI di tengah derasnya arus zaman dengan berbagai tantangannya. KAHMI adalah aset bangsa, tak terhitung jasa dan kontribusi KAHMI, khususnya dalam meneguhkan gerakan moderasi beragama. Maka bertepatan dengan seminar nasional ini, sangatlah tepat untuk kembali mengajak seluruh keluarga besar KAHMI untuk terus bersama pemerintah mengawal pembangunan dan merawat harmoni dalam bingkai NKRI. Hadirin yang saya hormati, adalah benar jika bangsa Indonesia dianugerahi beragam kekayaan alam dan juga keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia adalah harmoni yang menyejukkan mata dan tentu menenteramkan jiwa. Bagi siapapun yang melihatnya, Indonesia adalah contoh tentang damainya negeri yang dihiasi toleransi. Tidak banyak bangsa yang bertahan di tengah keberagaman, dan Indonesia adalah salah satu yang berhasil mengelola keberagaman ini dengan baik. Tidak mudah pula merawat keberagaman ini. Ada banyak tantangan yang datang silih berganti. Serangan terhadap ideologi Pancasila adalah satu di antara usaha-usaha yang kerap merongrong harmoni dan toleransi. Sejarah bangsa Indonesia menghadirkan dialektika yang tak jarang menjurus pada pertentangan yang sangat tajam. Lahirnya KAHMI adalah bagian dari sejarah bangsa Indonesia dalam merawat nilai-nilai moderasi beragama. Deklarasi berdirinya Korps Alumni HMI ini pada tanggal 17 September 1966 adalah jawaban atas dinamika pergolakan bangsa dan tentu saja umat dalam mempertahankan ideologi Pancasila. Ada banyak pergumulan ideologi yang berujung pada pemaksaan pergantian ideologi kebangsaan. Bangsa Indonesia tentunya tidak akan melupakan komitmen KAHMI dalam merawat harmoni dalam keberagaman. Ada banyak tokoh bangsa yang lahir dari rahim KAHMI dan konsisten memperjuangkan toleransi. Kita mengenal nama-nama seperti almarhum Nurholis Majid, Ahmad Wahid, Johan Effendi, dan beberapa tokoh-tokoh lain, tokoh-tokoh yang mewariskan pemikiran brilian tentang harmoni beragama dan tentu saja berbangsa. Dalam konteks kekinian di tengah derasnya arus informasi, bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan kebangsaan yang tidak ringan. Ada riak-riak sekelompok golongan yang terus-menerus berniat mengganti ideologi bangsa. Hal ini tentunya harus kita respon dengan tegas. Kita tidak boleh kalah oleh gerakan sektarian yang merongrong keutuhan NKRI. Kami percaya KAHMI akan terus berada di garda terdepan mengawal ideologi bangsa dari berbagai ancaman tersebut. Dengan slogan Yakin Usaha Sampai, Kementerian Agama mengajak seluruh jajaran KAHMI untuk bersama-sama berada dalam barisan gerakan moderasi beragama. Insya Allah dengan kebersamaan dan keteguhan, kita dapat terus mengawal bangsa Indonesia melewati berbagai ancaman dengan baik. Kementerian Agama tentu tidak dapat menjalankan program sendirian. Peran aktif seluruh elemen bangsa menjadi penentu keberhasilan. Dan kehadiran KAHMI bersama ormas Islam dan keagamaan adalah sebuah anugerah yang akan terus memperkuat barisan kita merawat harmoni Nusantara. Hadirin yang berbahagia, demikian sambutan ini saya sampaikan. Semoga KAHMI terus jaya dan terus mengabdi serta berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai penutup, mari kita doakan bangsa kita agar segera dibebaskan dari berbagai wabah
dan mara bahaya termasuk pandemi COVID-19. Kita terus berdoa sambil kita juga berikhtiar dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuwaffiquna fima yuhibbu wa yardah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama, saya hormati keluarga besar para narasumber yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Agama baru saja dengar, bahwa Pak bersyukur bahwa Indonesia dipandang sebagai suatu negara, suatu bangsa yang berhasil menghimpun sekian banyak komunitas agama, sekian banyak etnik, tetapi hidup dalam harmoni dan menjadi model bagi banyak negara-negara di dunia. Dalam saya ingin bercerita bahwa 2 tahun yang lalu 5 orang dari tokoh-tokoh Islam dan Kristen diundang untuk memberikan pandangan tentang kesuksesan Indonesia dalam merawat dan merajut hubungan yang begitu harmonis antara khususnya antar komunitas agama di Indonesia, dan apa hampir seluruh kota-kota besar di Eropa dan di Amerika selama 2 bulan menjelaskan bahwa salah satu sebab kesuksesan Indonesia adalah Pancasila yang mempersatukan semua komunitas agama dan etnik yang ada di Indonesia. Namun juga disinggung oleh Bapak Menteri Agama bahwa tantangan ke depan juga tidak mudah dan banyak infiltrasi dari ideologi yang bisa merongrong Pancasila dan merongrong keharmonisan komunitas agama di Indonesia. Saya ingin mengajak kita semuanya untuk kembali kepada zaman kejayaan Islam selama 500 tahun, 750 sampai 1258, masa ketika para ilmuwan menghasilkan banyak kontribusi terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan dengan cara menjaga tradisi Islam yang telah ada ataupun dengan menambahkan penemuan dan inovasi-inovasi mereka. Walau di bidang filsafat ilmuwan Islam relatif dibatasi dalam menerapkan gagasan pemikiran non-ortodoks, namun tercatat beberapa filosof-filosof Muslim yang kenamaan Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Rushd, mereka semua berhasil melanjutkan karya-karya filosofi Yunani dengan gemilang. Sesuai dengan apa yang selalu kita dengar bahwa al-hikmatu dhalatul mu'min fahaitsu wajadaha huwa ahaqqu biha. Kearifan hikmah merupakan barang yang hilang dari seorang mukmin dimanapun ia temukan dan dari manapun datangnya dia berhak untuk meraihnya kembali. Era keemasan tersebut menunjukkan sikap keterbukaan terhadap pandangan-pandangan baru yang kemudian diintegrasikan dalam ajaran Islam. Era ini juga dikenal sebagai era reseptif terhadap pandangan luar yang dianggap berguna. Dengan kata lain, mereka menghormati, menghargai perbedaan dalam memperkaya khazanah Islam. Kedewasaan sikap mental yang tidak menutup diri, apalagi menolak dan memusuhi pandangan luar, adalah resep kemajuan peradaban Islam masa itu. Dan resep ini tidak lain dan tidak bukan adalah inspirasi yang mereka dapatkan, petunjuk yang jelas dari Al-Quran dan perilaku Rasulullah SAW. Generasi era tersebut meyakini bahwa perbedaan adalah
keniscayaan yang wajib disyukuri dan disikapi dengan sebaik-baiknya. Semakin tinggi dan dalam pemahaman kita akan keniscayaan ini, semakin luas pula pengetahuan dan wawasan kita. Hal ini akan menghantar kita untuk memiliki sikap toleransi dan pada gilirannya akan membawa kita kepada peradaban yang lebih maju. Hal inilah yang patut untuk kita jadikan contoh di dalam menghadapi rongrongan ideologi yang bisa mengganggu persatuan dan harmoni kita. Sebaliknya, mereka yang mengasingkan diri dari realita perbedaan akan lebih cenderung ke arah ekstremisme, self-righteousness, dan intoleransi. Kalau kita menyimak Al-Quran, sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengajak kita dan menuntun kita untuk jangan menjadi kelompok yang mau menang sendiri. Jangan menjadi kelompok yang hanya menganggap bahwa kelompoknya lah yang paling benar. Tetapi Al-Quran mengajarkan bahwa perbedaan adalah keniscayaan. Walau sya'allah la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Tuhan mau, sangat mudah untuk kalian aku jadikan satu umat. Tetapi walakin liyabluwakum fima atakum. Tapi Allah ingin melihat apa yang engkau lakukan dengan perbedaan yang aku ciptakan bagi kalian semuanya. Dari itu fastabiqul khairat. Berlombalah untuk kebajikan. Karena apa? Ilallahi marji'ukum jami'an. Kepada Allah juga kalian semuanya akan pulang dan kalian akan saya sampaikan kepadamu semuanya apa yang menjadi sebab daripada pertikaian dan siapa yang benar dan siapa yang keliru. Dari itu anjuran Al-Quran untuk kita berdialog dengan santun dan jangan mencaci maki pihak yang kita tidak setujui. La tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan sekali-sekali mencaci mereka yang tidak menyembah Allah. Akibatnya mereka akan memaki kembali dengan cara yang luar batas. Untuk itu perhatikanlah. Ya ayyuhan nas qulu linnasi husnan. Katakanlah kata-kata yang baik bagi seluruh makhluk, seluruh manusia. Tidak terkecuali. Dan saya kira ada 3 resep yang saya ingin sampaikan yang maktub di dalam anjuran Al-Quran. Yang pertama, interaksi positif dengan siapa saja. Kita tidak boleh memulai dengan interaksi yang bisa membawa hubungan yang keruh dan negatif. Ayat yang selalu kita baca, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami ciptakan kalian yang beragam bangsa dan etnik untuk apa? Untuk berinteraksi positif. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka yang tidak membunuh kamu, memerangi kamu. Jadi kalau kelompok-kelompok yang tidak memerangi kita, kita hendaknya tetap menjadi teman dan berbuat baik. Yang kedua, cari titik temu dan bukan titik beda. Titik temu di antara komunitas beragama di Indonesia tidak lain adalah Pancasila. Itu adalah titik temu kita. Mari kita jadikan itu titik temu. Bahkan titik temu antara kelompok Muslim dan kelompok Ahlul Kitab, Kristen khususnya, itu disebutkan bahwa mari kita cari
titik temu yang bisa mempersatukan kita bahwa kedua kelompok kita ini mengabdikan diri dan menyembah Tuhan yang satu, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa mendapatkan persamaan-persamaan dalam Ten Commandment. Ten Commandment itu dipercaya oleh kelompok Yahudi, kelompok Kristen, dan juga kelompok Islam. Ten Commandment yang 10 commandment ini semuanya tertera di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, jangan membandingkan antara realitas sejarah dan perilaku kelompok dengan nilai-nilai luhur agama. Seandainya seseorang membandingkan antara apa yang dilakukan ISIS, memerangi sesama Muslim, memerangi orang-orang non-Muslim, jangan dijadikan itu patokan dalam memberikan judgment terhadap Islam. Kalau mau membedakan antara nilai-nilai luhur agama-agama yang ada, maka jangan disandingkan antara realitas sejarah dan nilai-nilai luhur agama. Dan yang keempat, mari kita membiasakan diri untuk memperhatikan teks-teks kitab suci dan kehidupan serta keteladanan para nabi. Dan jangan mengikuti pandangan-pandangan ulama atau pemuka agama yang sering dipengaruhi oleh lingkungannya dan kejadian-kejadian sejarah di mana di dalamnya banyak sekali permusuhan-permusuhan yang tidak akan bisa membawa perdamaian dan keharmonisan di antara kita. Hendaknya kita memulai untuk jangan menitik beratkan pandangan ulama saja. Pandangan ulama kadang-kadang bertentangan dengan substansi ajaran Islam. Pandangannya ISIS untuk membunuh sana-sini itu sangat bertentangan dengan anjuran Al-Quran untuk tidak membunuh satu jiwa sekalipun. Dan dengan demikian kita harus selalu berpegang kepada Al-Quran dan betul kita berpegang kepada sunnah. Tetapi apabila sunnah tidak mengikuti substansi Al-Quran, Rasulullah mengingatkan kita, buanglah hadis itu karena hadis saya atau ungkapan atau kata-kata saya tidak mungkin bertentangan dengan teks dan substansi Al-Quran. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillahil karim sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati pertama-tama ya senior kami, dalam hal ini Bapak Profesor Dr. Alwi Shihab, saudara kandung dari guru besar kami di Makassar waktu kami masih mahasiswa, Profesor Dr. Quraish Shihab, yang alhamdulillah sampai sekarang masih sehat-sehat. Segenap jajaran Majelis Nasional kami yang kami hormati, sampai ke pengurus wilayah dan seterusnya, dan segenap peserta webinar yang saya hormati. Kita telah menyimak pandangan yang menarik dari Bapak Profesor Dr. Alwi Shihab soal pluralitas bangsa kita. Dan saya akan menambah dari sisi lain bahwa pertama yang kita harus pahami memang juga bangsa kita ini memang bangsa yang sangat plural. Plural dari segi keyakinan, dari segi etnis, bahasa, dan budaya.
Dan itu telah terjadi sejak dahulu kala. Bangsa kita telah menganut beragam keyakinan. Keyakinan lokal pada mulanya, ya mungkin kalau kita mau hitung sekarang keyakinan lokal mungkin ribuan. Hampir di semua daerah ada keyakinan lokal dulu. Kemudian datanglah agama-agama monoteis, datang Buddha, datang Hindu kemudian, membangun kerajaan Sriwijaya, Majapahit. Kemudian datang pula Islam, kemudian datang pula agama Kristen. Jadi semua agama monoteisme itu menambah keragaman. Ya. Islam datang menyapa keragaman itu. Ya. Sebagai agama yang rahmatan lil alamin, tentu kita harus lihat bagaimana kerahmatan Islam yang datang ini dengan berbaur dengan keragaman yang ada. Islam datang tidak merombak apa yang ada menjadi tradisi masyarakat kita. Bahkan menjadikan berbagai tradisi, berbagai media lokal itu menjadi media pengamalan agama Islam. Kita bisa melihat misalnya kalau penganjur Islam yang pada umumnya pedagang dari Arab itu pada mulanya datang, mereka tidak merombak tradisi bangsa kita yang sarungan. Mereka tidak memaksa umat Islam yang baru ini menjadi umat Islam yang jubahan. Tapi ya tetap menerimanya sebagai orang sarungan. Bahkan lama-kelamaan setelah bangsa Arab ini juga menetap di Indonesia dan kawin-mawin, bahkan kemudian juga mereka turut menjadi orang Arab yang sarungan. Jarang saya melihat dulu di kampung saya banyak orang Arab, tapi tidak ada orang Arab yang jubahan. Saya tahu persis rektor kami dulu, Profesor Abdurrahman Shihab, tidak pernah saya melihat pakai jubah, sarungan saja. Profesor Quraisy Shihab, Profesor Alwi Shihab juga Arab asli, tapi tidak pernah jubahan-jubahan. Karena itu adalah bagian dari Islam yang beliau datang, beliau anut itu tidak merombak tradisi yang ada, tapi menerima keragaman itu sebagai bagian diserap menjadi media pengamalan agama Islam. Demikian juga waktu membangun misalnya masjid, tidak meniru awalnya masjid-masjid yang ada di Arab, yang pakai kubah, tapi meniru model-model bangunan di Indonesia seperti joglo, yang atapnya beratap seperti kalau kita lihat Masjid Al-Markas di Makassar. Kemudian banyak sekali budaya-budaya yang tadinya animis menjadi budaya yang islami. Ya, dulu sebelum datangnya Islam ada namanya pesta panen. Di mana-mana pasti ada pesta panen. Panen padi, panen nelayan dan seterusnya, panen kebun. Dan setiap terjadi panen itu pastilah ada pesta panen yang dibaca dengan mantra-mantra, dihadiri oleh para dukun-dukun. Tapi telah datang Islam, Islam tidak merombak itu semua, tapi mengislamkan, memberi warna keislaman. Pesta panen tetap ada, tapi yang dibaca bukan lagi mantra, tapi selawatan. Nah, sekarang berubah menjadi berasanji. Kemudian lama-lama pesta itu menjadi kenduri. Di mana-mana, hampir di seluruh Indonesia ini ada budaya kenduri, budaya selamatan. Itu awalnya pesta panen rakyat. Jadi Islam datang tidak mengubah dan tidak merombak tradisi yang baik yang telah dianut oleh masyarakat. Itu salah satu bukti Islam rahmatan lil alamin. Kemudian juga jangan dikira bahwa begitu Islam datang langsung satu keluarga menjadi Muslim. Ya, boleh jadi suatu keluarga itu ada yang Muslim dulu, kemudian masih ada yang belum beragama Islam, tapi mereka rukun-rukun saja. Mengapa seperti itu? Mereka rukun karena mereka tetap menganut kebijakan lokal yang ada. Misalnya saja kebijakan lokal, misalnya di Ambon ada kebijakan Pelagandong. Pelagandong itu meskipun beda agama, tapi satu rumpun harus menjadi rukun. Kalau di Sulawesi, khususnya di Tanah Toraja ada tongkonan. Tongkonan itu banyak orang Toraja yang keluarganya
beragama-agama, ada Islam, ada masih agama lama, ada juga menganut agama Kristen. Tapi mereka rukun dalam budaya tongkonan. Tongkonan artinya suatu tempat di mana mereka bertemu satu keluarga meskipun beda-beda agama. Kita juga kenal budaya misalnya di Batak ada istilah Dalihan Natolu. Nah, itu budaya yang merajut bagaimana orang-orang Batak yang berbeda agama bisa berdamai karena satu rukun, satu marga dan yang diikat oleh prinsip falsafah Dalihan Natolu. Nah, jadi budaya lokal seperti itu dijadikan sebagai media untuk menjalankan dan merawat keislaman, bahkan mengembangkannya. Kita bisa mengingat bagaimana Wali Songo misalnya mengembangkan Islam dengan menggunakan media pewayangan, media gamelan, dan juga tidak memaksa orang menjadi seperti sekarang ini peci putih dan juga tapi tetap menjadikan budaya lokal tetap bagian dari pengamalan Islam. Itu antara lain bagaimana Islam masuk ke Indonesia dengan menyapa budaya-budaya lokal dan hidup harmonis meskipun sudah berbeda agama. Hal tersebut sebenarnya banyak contoh yang telah kita dengar dan biasa kita baca dalam berbagai sumber-sumber dalam hadis-hadis sahih dan juga riwayat-riwayat dalam sejarah Islam. Seperti misalnya ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, beliau dapat hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi. Sahabat-sahabat juga seperti itu. Terutama setelah tercipta perdamaian dalam konteks lahirnya Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah itu betul-betul mempersatukan, mempersaudarakan multi agama waktu itu, bahkan juga multi etnis, sepanjang mereka taat dan patuh pada Piagam Madinah itu. Nah, Nabi SAW diriwayatkan bertetangga dengan Yahudi, bahkan sering saling memberi sesuatu dengan Yahudi. Bahkan dalam salah satu riwayat dari yang saya pernah baca di Tafsir Al-Qurtubi, ada Nabi pernah menyembelih kurban, lalu minta kepada istrinya Aisyah, ibda'i bijarinal Yahudi. Ya, bagilah kurban ini memulai dari tetangga kita Yahudi. Jadi saling memberi seperti itu menunjukkan bahwa Nabi dengan kaum Yahudi di zaman itu, dengan Piagam Madinahnya, itu sangat rukun dan damai. Sifat seperti itu juga diikuti oleh seorang sahabatnya yang bernama Abdullah ibnu Umar, ketika juga menyembelih kurban, meniru kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada istrinya, apakah kamu juga sudah membagikannya hewan kurban itu kepada tetangga kita Yahudi. Jadi saya kira contoh-contoh seperti itu dapat kita praktekkan dalam dunia modern sekarang, terutama dalam negara kita yang Pancasilais, yang sudah tadi diterangkan secara lebar oleh Bapak Profesor Alwi Shihab. Saudara-saudara, para peserta webinar yang saya hormati, lebih dari itu juga pernah kita baca, lagi-lagi saya baca di Tafsir Al-Qurtubi, suatu riwayat bahwa pernah ada sekitar 60-an orang dari Kristen Najran bertamu di Madinah. Ya, karena Rasulullah itu rumahnya agak sempit, maka tamu yang sekian ini diterima di Masjid Nabawi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan masjid itu haram dimasuki oleh non-muslim, itu tidak benar. Karena Rasulullah SAW sendiri pernah mempraktekkan menerima tamunya yang Kristen itu di dalam Masjid Nabawi. Berdialog meskipun Nabi tidak setuju dengan konsep mereka tentang ketuhanannya Yesus Al-Masih, tetapi mereka tetap menghormatinya sebagai tamu dan sebagai ahlul kitab. Saudara-saudara sekalian, kemudian dalam konteks kita ini berbangsa, tadi sudah disinggung bagaimana Pancasila menjadi berkat bangsa kita, menjadi kalimatun sawa dalam mendamaikan dan mengharmoniskan seluruh elemen bangsa yang beragam agama, beragam etnis ini. Itu kalau kita lihat ya memang kita bisa melihat bagaimana Pancasila ini berfungsi seperti Piagam Madinah di zaman Nabi. Kalau Piagam Madinah di zaman Nabi diterima oleh Yahudi, Kristen, dan Islam sebagai konstitusi, maka
seharusnya ya kita mencontoh tradisi itu, praktek sunnah Rasulullah SAW itu untuk kita praktekkan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini. Ya banyak kita juga jumpai negara-negara yang sukses merajut keragaman mereka. Bahkan ya saya kira Profesor Alwi Shihab, Bapak kita ini sudah tahu persis soal ini. Misalnya di Lebanon itu begitu rukunnya di sana kan, meskipun pernah terjadi perang, tapi pengalaman perang pahit mereka alami membuat mereka rukun dengan membagi kekuasaan. Setahu saya mungkin perdana menterinya dari presidennya dari Kristen, perdana menteri dari Sunni, parlemennya dari ketua parlemennya dari Syiah. Jadi mereka betul-betul rukun di sana itu. Sepanjang mereka tentu menaati aturan-aturan konstitusi yang mereka sepakati bersama. Nah, kita memang di Indonesia ini karena keragaman kita memang banyak, tapi harus diakui pula bahwa di antara keragaman ini ya kenyataan juga bahwa Muslimlah yang mayoritas 80%. Mungkin keadaan kita di sini belum bisa disamakan persis dengan seperti di Lebanon. Saudara-saudara sekalian, tapi ada hal yang harus kita juga catat. Di Sudan itu, Sudan kita kenal sebagai salah satu negara Islam yang pernah mengangkat wakil-wakil presiden dari kalangan Kristen. Kita tahu di sana Sudan itu ada Sudan Utara, ada Sudan Selatan. Sudan Utara itu mayoritas Muslim, Sudan Selatan mayoritas Kristen. Jadi untuk merajut persatuan mereka, maka dibentuklah konstitusi yang mengharuskan wakil presiden itu ada dari Sudan Selatan. Jadi dalam catatan saya itu sejak dari tahun 1971 sampai tahun 2000 itu ada sejumlah nama-nama wakil presiden dari kalangan Kristen. Ada namanya Abel Alier, ada Joseph Lagu, ada George, ada Moses Kocaul Mahar, dan seterusnya. Tetapi keadaan ini tidak berlangsung karena waktu itu euforia syariat Islam dari Ikhwanul Muslimin mempengaruhi pemerintahan Sudan. Ya, pemerintah Sudan yang tadinya dikuasai oleh Muslim ingin melaksanakan syariat Islam, dan sejak itu pula mereka tidak mengangkat lagi wakil presiden dari kalangan Sudan Selatan yang Kristen. Sehingga ya terjadilah perang saudara berkali-kali, sebanyak 2 kali perang saudara. Akhirnya Sudan Selatan merdeka, membebaskan diri, tidak lagi termasuk bagian dari Sudan Utara. Nah, ini pengalaman pahit yang tidak boleh terjadi di Indonesia, ya kan? Bahwa kita harus merajut kebersamaan. Kalau misalnya kita di sini, alhamdulillah presiden kita Muslim, tetapi di bawahnya ada menteri-menteri, sejumlah menteri beragama lain, beragama Kristen, ada beragama Hindu, dan seterusnya. Jadi ini harus kita rawat bersama. Jadi Pancasila ini benar-benar merupakan suatu ikatan, bukan hanya ikatan batin, tapi ikatan juga solidaritas berbangsa, solidaritas berekonomi, solidaritas dan segala aspek pendidikan kita berbaur. Karena memang kita ini berbeda dalam soal ibadah. Dalam soal ibadah kita tidak satu rumah, tapi dalam hal aspek ekonomi kita satu rumah bisa dalam satu sentra-sentra bisnis. Dalam sentra pendidikan juga begitu. Kita bisa berbaur di pendidikan. Dalam dunia kesehatan lebih-lebih. Menghadapi pandemi sekarang ini kita bisa melihat orang tidak mempersoalkan agama apa. Karena pandemi tidak memilih ini agama Islam kah atau Kristen, agama Hindu dan sebagainya. Ya, jadi ini ditangani bersama oleh bangsa kita tanpa melihat agamanya. Jadi persoalan bangsa ini betul-betul hanya bisa dilaksanakan secara bergotong royong oleh segenap elemen bangsa, dan itulah simpulnya yang kita maksudkan di sini Pancasila. Di dalamnya Pancasila itu kita melihat lambangnya Bhinneka Tunggal Ika. Ya, saya kira ayat-ayat yang tadi sudah dibacakan oleh Bapak Profesor Alwi Shihab harus kita
jalankan. Saya ingin kembali mengulanginya, menggarisbawahi ayat dari surah Al-Mumtahanah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhu wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama, tidak mengusir kamu dari negerimu untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil. Sesungguhnya Allah itu sangat mencintai orang-orang yang berbuat adil. Demikian juga tadi sudah dibacakan, tapi saya ingin kembali membacakannya. Ayat dari surah Al-Ankabut, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsan illa alladziina zalamu minhum wa qulu amanna billati unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid. Jadi di sini perlu kita tegaskan, Tuhan kita dan Tuhan mereka satu sebenarnya. Cuma cara bertuhannya dan cara beribadahnya yang berbeda-beda. Jadi jangan kita melihat cara bertuhannya, berkeyakinannya, dan cara beribadahnya, tapi kita lihat bagaimana kita mengakui eksistensi adanya Tuhan yang Maha Esa bersama-sama. Di sinilah perlu kita ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Saya kira demikian, dengan Pancasila permusuhan bangsa internal tidak akan pernah terjadi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator, Pak Menteri Agama yang saya hormati dan saya cintai, Pak Biva juga Uladi, para rekan narasumber yang saya hormati dan saya kenal baik, dan saya merasa kok dihormati bisa muncul bersama mereka. Ibu-ibu, bapak-bapak dari Kesatuan Alumni AMI, terima kasih atas kesempatan ini. Ada orang Amerika yang pernah mengatakan Indonesia itu the improbable nation, bangsa yang nggak masuk akal karena kemajemukan keragaman. Ternyata 75 tahun merdeka, Indonesia tetap mantap, tidak kelihatan terancam kesatuannya. Tetapi tentu saja ada tantangan, selalu ada tantangan. Dalam rangka ini, saya juga mau bicara tentang bagaimana menghadapi tantangan, terutama tantangan radikalisme. Saya mau membagi omongan saya dalam 4 bagian. Pertama, sedikit catatan mengenai tantangan yang kita hadapi. Kedua, saya mau bicara mengenai peran Islam dalam mensukseskan Indonesia. Ketiga, bagaimana kita sebaiknya menghadapi tantangan radikalisme. Dan keempat, saya mau mengucapkan beberapa harapan. Tentu radikalisme agama bukan satu-satunya tantangan yang kita hadapi. Tadi sudah disebut pandemi COVID-19, itu suatu tantangan yang luar biasa, yang akan menantang seluruh kekuatan karakter, kekuatan sosial, budaya, dan kekuatan ekonomis kita semua agar tidak betul-betul terpuruk. Saya tidak akan masuk ke dalam itu. Satu tantangan yang menurut saya kurang diperhatikan di Indonesia, mungkin lebih baik kalau memperhatikan, adalah kerusakan lingkungan hidup. Itu serius sekali. Dan kita akan merasa akibatnya kita pun harus menghadapinya. Tetapi saya juga mau mengatakan, dalam pandangan saya, masa depan Indonesia pertama akan tergantung apakah kita berhasil menyelesaikan 2 tantangan serius, yaitu
kemiskinan atau kebutuhan keadilan sosial, dan yang kedua adalah korupsi. Itu. Kalau kita berhasil mewujudkan bangsa di mana seluruh masyarakat, juga orang kecil, merasa diperlakukan dengan adil, merasa dia bisa hidup, dia merasa sejahtera, mungkin tidak mewah. Dan kalau kita mengatasi korupsi, saya yakin masalah seperti radikalisme akan bisa kita atasi. Tapi tidak mungkin, kita harus mencegah jangan bangsa Indonesia pecah vertikal. Mungkin hanya 20% maju terus, 30% oke. 50% ada yang betul-betul masih miskin. Menurut Biro Statistik, hampir 10% masih melarat total. Tapi yang sisanya juga belum sejahtera, belum aman. Itu harus kita atasi. Jangan pecah vertikal. Lebih gawat lagi korupsi. Bangsa kita akan gagal, radikalisme tidak akan bisa ditangani kalau kelas politik tidak memberantas korupsi. Korupsi adalah kebusukan moral, kebutuhan kompetensi, kebusukan semua dimensi. Kebusukan mulai dari kebusukan ikan mulai dari kepala ya. Kalau kita tidak berhasil memberantas korupsi kelas politik kita, sistem politik kita, demokrasi Pancasila akan hancur. Tapi sekarang saya mau mengatakan sesuatu dalam kaitan dengan radikalisme agama. Mungkin saya sebagai orang Katolik boleh mengatakannya. Saya berpendapat, dan silahkan saja teman-teman Muslim membanggakannya. Islam Indonesia memainkan peranan yang amat menentukan dalam mensukseskan Indonesia. Ada 4 saat di mana saya melihat peran umat Islam begitu menentukan. Tentu saja, kalau satu bangsa itu 87% Islamnya, memang Islam yang akan sangat menentukan. Di mana Islam memberikan a decisive contribution pada bangsa Indonesia. Yang pertama adalah 1945, juga sudah mulai dari Sumpah Pemuda 1928. Berhadapan dengan pertanyaan, Indonesia harus menjadi negara Islam atau negara sekuler. Menyetujui dan mendukung suatu undang-undang dasar yang memperlakukan semua warga, anggota segala macam komunitas dengan sama. Bukan hanya itu. Sejak tahun 20-an, wakil-wakil minoritas Kristen dan Katolik sudah sepenuhnya dilibatkan dalam segala komunikasi menjelang dan sesudah kemerdekaan. Di tahun 50-an, Masyumi persahabatan dengan Partai Katolik. Saya juga mencatat bahwa Masyumi dan partai-partai Islam lain tegas-tegas tidak mendukung beberapa usaha Darul Islam hanya karena peran positif, komunikatif, dan bertanggung jawab tokoh-tokoh Muslim Indonesia dalam masa pra kemerdekaan sampai sesudahnya Indonesia menjadi bersatu kokoh. Saat kedua adalah 1965, tadi sudah disebut. Waktu saya datang tahun 61, orang Jerman muda rohaniwan mau bantu gereja,
tahun 61 saya khawatir kok banyak teman Indonesia saya sebetulnya belum melihatnya. Tapi waktu itu kami mulai menyadari, ya kami Katoliknya selalu anti komunis, tetapi syukur ada Islam, ada HMI yang memang dimusuhi oleh PKI, bisa dimengerti mengapa PKI memusuhi HMI. Kita tahu bahwa masalah komunisme yang diatasi itu tidak tanpa peran penting umat Islam. Saat ketiga adalah reformasi. Sesudah Pak Harto mundur, ada tokoh Megawati Soekarno Putri, betul. Tetapi yang secara aktif menangani peralihan dari Orde Baru ke Indonesia pasca Orde Baru adalah beberapa tokoh dengan identitas Islam yang kuat. Yang pertama tentu Habibie, sahabat saya, mantan ketua ICMI, yang sebagai presiden melepaskan para tahanan politik, mengembalikan kebebasan demokratik dan membawa Indonesia ke arah pembaruan atas dasar Pancasila. Tentu penggantinya Abdurrahman Wahid yang selama 15 tahun memimpin organisasi Islami terbesar dunia. Begitu penting. Lalu sahabat saya Akbar Tanjung, mantan murid saya di Kanisius di Jakarta. Tokoh seperti Jimli Asyidiki, tetapi terutama juga Profesor Amin Rais, mantan ketua Muhammadiyah yang sebagai ketua MPR terpilih memungkinkan amandemen yang akhirnya menjamin hak-hak asasi manusia, membuat Indonesia demokratis dan mewujudkan demokrasi pasca Orde Baru. Tokoh-tokoh Islami tidak memakai situasi kacau dan berbahaya sesudah Pak Harto turun untuk membangun negara Islam, tetapi membuat Indonesia demokratis atas dasar Pancasila. Saat yang keempat tentu sekarang memang ada kejadian-kejadian intoleransi atau terorisme agama, ada radikalisme, tetapi pada saat garis besar, misalnya umat saya, umat Katolik, hidup dengan aman, tanpa rasa takut sama sekali, di tengah lautan umat Islam. Di negara Indonesia kita tetap terjamin, Pancasila tetap ada. Saya terang kembali karena saya anggap penting umat Islam di Indonesia menyadari hal itu. Maka dan menghadapi radikalisme, ada satu hal yang harus dihindari, yaitu menempatkan keindonesiaan dan keagamaan seakan-akan berhadapan. Seakan-akan ada hubungan zero sum. Makin kita Indonesia makin kurang beragama, makin kita beragama makin kurang Indonesia. Itu jelas tidak. Kita bisa Indonesia 100% 100% Indonesia dan 100% beragama. Bagi Katolik itu dirumuskan cukup termasyhur oleh Uskup Indonesia pertama, Monsignor Albertus Sukio Pranoto tahun 1945, 100% Katolik dan 100% Indonesia. Itu tentu berlaku dan harusnya berlaku bagi semua. Kebangsaan itu bukan saingan keagamaan, salah satu lapisan kesosialan manusia. Kita ini anggota keluarga, ayah, ibu, kakak, adik, bule, bude, dan sebagainya. Kita juga anggota warga, rukun tetangga, punya kelompok teman sekolah. Kita termasuk suatu umat agama lokal.
Kita barangkali orang Minang atau orang Jawa, dan kita orang Indonesia. Dan semua itu kita sebagai orang beragama. Moderasi beragama justru berarti itu melihat diri dalam ketertanaman dalam realitas sosial yang nyata dan bukan dalam suatu eksklusivitas ideologis. Saya baru membaca Pak Ayman A. Majek. Siapa itu? Itu ketua Dewan Pusat Muslim di Jerman. Dia menunjuk pada sesuatu yang memang belum pernah terjadi, yaitu Paus Fransiskus 1,5 tahun yang lalu menulis ensiklik Fratelli Tutti, kita semua bersaudara. Di dalam ensiklik itu ia menulis pada permulaan, ia mendapat inspirasi dari sahabatnya Imam Besar Universitas Al-Azhar Ahmad Al-Tayyib. 3 kali Paus mengutip Imam Besar Ahmad Al-Tayyib bahwa kepala gereja Katolik dengan mengajarkan apa yang ajaran kekatolikan mengacu dan terinspirasi oleh tokoh Islam itu menunjuk ke masa depan. Harapan saya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita beruntung sudah sejak tahun 70-an saya sendiri banyak berhubungan dengan HMI. Sejak Pak Akbar Tanjung, Ketua Umum HMI, waktu itu pernah mengajak saya. Kami mempunyai peran penting dalam ikut membawa Indonesia di masa yang tidak gampang ini. Dari umat Islam Indonesia, saya mengharapkan meneruskan yang sudah terbukti menjadi sumbangannya bagi Indonesia, mengawal suatu Indonesia yang inklusif, terbuka, yang tidak menakutkan bagi siapapun, melainkan menjadi tanah air, tanah tumpah darah yang mendukung dan menyelamatkan. Saya mengharapkan bahwa umat saya, umat Katolik, terus bisa berkomunikasi erat dan dalam semangat saling percaya dengan umat Islam. Kalau ada harapan bagi umat Katolik, silahkan disampaikan. Kalau saya bicara Pancasila, bukan karena itu mode, melainkan karena saya anggap Pancasila betul-betul suatu rahmat bagi bangsa Indonesia. Yaitu 5 sila Pancasila memungkinkan bahwa bangsa Indonesia yang begitu majemuk bisa bersatu, memungkinkan bahwa identitas sekian komunitas etnik, budaya, dan agama tidak terancam, melainkan terlindung dan terdukung oleh identitas Indonesia yang dimiliki bersama. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, saya tadi mulai dengan sekian tantangan yang kita hadapi. Tetapi saya mau menutup omongan saya dengan menyatakan saya optimis. Indonesia selama lebih dari 75 tahun mengalami macam-macam peristiwa, termasuk peristiwa-peristiwa yang gelap. Tetapi selalu kita berhasil keluar. Garis bangsa ada pasang dan surut, naik dan turun, tetapi pada dasarnya garis bangsa naik. Kalau kita saling menghormat, kalau kita bersedia untuk saling menerima dalam kekasan dan perbedaan masing-masing, kalau kita bersedia mengakui bahwa kita semua dalam perbedaan kita diciptakan oleh Allah yang Maha Rahim, Allah yang kasih, kita akan berhasil keluar dari krisis-krisis yang kita alami. Bangsa Indonesia akan berhasil, dan bangsa Indonesia dan khususnya umat Islam Indonesia lalu akan memberikan suatu sumbangan yang semakin penting bagi keluarga,
bangsa-bangsa sedunia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan teman-teman dan senior saya. Bahwa secara politis, praksis, Islam di Indonesia itu sudah menerapkan paham pendekatan yang sangat moderat, inklusif. Contohnya apa? Ini yang paling real. Indonesia ini mayoritas warganya adalah umat Islam. Bahkan kalau saja pahlawan perjuangan itu diurut, itu paling panjang daftarnya adalah umat Islam. Dan sekian banyak tokoh-tokohnya memang Islam. Namun Indonesia ini didirikan dengan mengambil bentuk republik. Artinya dari awal sungguhnya kita sepakat republik dan motonya Bhinneka Tunggal Ika. Dengan kata lain, Indonesia, republik ini dibentuk karena apa? Karena kita sepakat untuk membangun Indonesia itu memang plural, makanya republik. Dan itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah ini kan contoh nyata bahwa kalau toh sekarang terjadi radikalisme dan sebagainya, ini perlu kita bedakan. Radikalisme dalam arti sikap radikal ekstrim ini memang punya akar kesejarahan. Kita punya kolektif memori, yaitu dulu radikal melawan penjajahan. Dan kita juga radikal berani untuk melakukan kemerdekaan. Itu kan sikap yang radikal. Bahkan Islam sendiri dari awalnya itu radikal sekali. Menjungkir balikkan, mengubah cara pikir orang-orang Arab waktu itu yang sangat chauvinistik, tribalistik, menjadi inklusif, rahmatan lil alamin. Bagi kita kata-kata itu sekarang biasa saja. Tapi pada waktu itu ini sangat radikal, revolusioner sekali. Hanya radikalisme Islam yang dibawa Nabi Muhammad itu sangat sejalan dengan nalar sehat, menumbuhkan hati nurani, dan juga bersikap kosmopolit gitu. Jadi bukan radikalisme yang eksklusif, bukan radikalisme yang konstruktif, bukan radikalisme yang destruktif, tapi radikalisme konstruktif. Itulah sebabnya mengapa Islam kemudian berkembang sampai hari ini. Dan banyak kemudian orang-orang yang setelah mendalami ajaran Islam sejarah Nabi Muhammad bisa membedakan mana radikalisme yang destruktif, yang itu devian, dan mana sesungguhnya radikal dalam arti sebagai pilar peradaban. Jadi dalam konteks ini saya melihat Islam itu radikal sebagai satu pilar peradaban. Kalau tidak radikal dia nggak akan menang, tidak akan bertahan. Ide-idenya pun radikal, sehingga apa? Siap diuji. Nah dalam konteks Indonesia ini juga radikal sekali. Kalau saja waktu itu umat Islam eksklusif, ya yang berdiri adalah kerajaan Islam atau Islamic State, sebagaimana mungkin Pakistan atau yang lain. Tapi toh tidak. Jadi genealogi memahami sejarah lahirnya bangsa Republik ini penting. Ini ada kaitannya dengan peran Islam. Bahwa dari awal Republik ini memang lahir dari rahim rakyat bangsa perjuangan Indonesia. Ini yang perlu dibedakan dari kesejarahan negara-negara Timur Tengah yang awalnya di bawah Ottoman Empire dan oleh beberapa kekuatan Inggris, Italia, Prancis dikipas-kipas agar lepas dari Ottoman, tapi akhirnya setelah lepas masuk di bawah kekuasaan mereka. Ini kan beda sekali. Jadi mereka memang tidak punya sejarah panjang bagaimana memperjuangkan kemerdekaan untuk bangun republik, padahal sama-sama Islamnya. Yang muncul kemudian adalah kesultanan-kesultanan. Jadi sudah sekalian, oleh karena itu kita bisa mempertemukan antara akar-akar historis dalam arti normatif tekstual keislaman, akar-akar historis bagaimana Islam itu diterjemahkan, dikontekstualisasikan dalam konteks Indonesia, dan kemudian ketika Republik ini berdiri, nah ini juga menarik sekali. Kalau di Barat itu kan akhirnya itu kan terjadi pemisahan agama negara. Agama itu urusan pribadi. Kemudian kalau di beberapa negara di kesultanan, ya l'état c'est moi, bahwa ya raja itulah sebagai institusinya, konstitusi raja sebagai konstitusi pribadi. Nah di Indonesia antara agama dan negara ini menarik. Ini bisa menjadi kontribusi pada teori politik dunia, tapi juga
bisa menjadi unfinished business. Misalnya di Indonesia ini kan agama dan negara menyatu. Bahkan hanya di Indonesia, ritual-ritual keagamaan, hari besar agama, Islam khususnya, itu ada di istana. Itu kan hanya di Indonesia. Di negara lain rasanya tidak ada. Negara sekuler jangan tanya, tidak ada. Entah Maulid Nabi, Nuzul Quran, dan seterusnya. Kemudian juga Idul Fitri misalnya, bagaimana peran negara besar sekali memfasilitasi misalnya Idul Fitri, Idul Adha, dan sekian departemen pun juga merayakan. Jadi di sini sudah menyatu. Antara kultur keagamaan dan struktur kenegaraan itu menyatu. Tapi ini satu jebakan. Kalau kemudian ekspresi keislaman itu tidak memberikan satu contoh moral yang baik, dan kalau putra-putra gerakan-gerakan ormas parpol keagamaan tidak memberikan satu putra-putra terbaik menjadi negarawan, politisi yang memberikan keturunan yang baik, maka kemudian ekspresi keagamaan di Indonesia itu akan terjatuh, termanipulasi sebagai instrumen politik. Lebih-lebih ketika kemudian Indonesia ini sangat beragam, bertemu dengan politik demokrasi liberal, ketemu lagi era digital, global, ini campur aduk yang muncul kegaduhan, dan kemudian Islam menjadi instrumen aja bagian dari kegaduhan. Inilah makanya penting sekali. Jadi ketika kita bicara gerakan moderasi Islam, bagi saya tidak sekedar moderasi Islam, tapi bagaimana Islam menjadi pilar kekuatan peradaban. Baik tokoh-tokohnya, baik ormasnya, baik parpol yang mengusung agama, harus menunjukkan bahwa dia itu pilar-pilar keindonesiaan, pilar peradaban. Jangan sampai kemudian instrumen saja untuk mendukung politik identitas untuk kepentingan sesaat. Saya sedih sungguhnya, akhir-akhir ini energi kita itu habis untuk ngomong deradikalisasi, intoleransi, menjaga keikaan, gitu. Tapi kemudian kita kehilangan pikiran visioner yang konstruktif untuk membangun masa depan bangsa ini. Kebinekaan itu memang membutuhkan kebebasan. Dan itu sudah kita laksanakan. Tapi kalau tidak diikati dengan keikaan, penegakan hukum, keseimbangan, pemerataan ekonomi, pendidikan, maka kemudian keikaan nggak akan terwujud. Keikaan yang dipaksakan dengan senjata nggak akan tahan lama. Tapi kebinekaan yang tidak disertai dengan disiplin, kemudian dengan menghargai etika sosial, penegakan hukum, itu juga nggak akan bisa, akan bunuh diri. Jadi saudara sekalian, sekarang ini sekali lagi saya ingin sedikit sharing saja bahwa yang diperlukan itu bagaimana berkeseimbangan antara kebinekaan dan keikaan, dan kedua bagaimana hubungan agama dan negara di Indonesia, di mana agama Islam itu begitu dominan, ini jangan sampai menjadi beban negara, jangan sampai kemudian menjadi negara malah berbelas kasih, tapi harus menjadi pilar bagi Indonesia. Makanya pada internal umat Islam sendiri sangat penting memajukan dunia pendidikan, ekonomi rakyatan, sehingga muncul nanti intelektual independen, kemudian ekonomi kelas menengah. Selama ekonomi dan intelektual itu tidak independen, tapi bagian dari politik, bagian dari negara, hemat saya bangsa ini sulit ke depan. Dan ini yang membedakan mengapa di Eropa Barat itu kok muncul ya, intelektual, ekonomi, dan sebagainya. Karena Protestant ethic itu and the spirit of capitalism, itu menunjukkan, itu mendorong lahirnya kelas menengah secara intelektual maupun ekonomi. Nah, di kita ini harus kita dorong bagaimana agar muncul independensi secara ekonomi dan intelektual sehingga kemudian menjadi pilar peradaban. Jangan kemudian agama menjadi tangga untuk masuk ke ranah-ranah politik kekuasaan negara, tapi sampai di sana tidak memberikan kontribusi ide-ide yang kuat. Nah, yang berikutnya, catatan terakhir dari saya, kita ini kan sekarang masuk pada era informasi. Era informasi itu aktornya, kekuatannya itu adalah market. Orang berebut pasar era informasi. Metodenya apa? Persepsi. Alatnya, senjatanya ya komputer, medsos, sebagainya. Kalau era industri itu kan aktornya negara.
perebutannya ya pabrik-pabrik, tanah-tanah, senjatanya ya betul senjata perang. Kalau era pertanian itu kan orang berebut tanah. Kemudian yang dominan, yang berpengaruh itu adalah kepala suku dan tokoh agama. Senjatanya ya perang, ya kuda, panah, dan sebagainya. Sekarang ini seperti Bill Gates kan kaya raya, tidak perlu punya kapal, nggak perlu punya pabrik, nggak punya buruh, tapi dia menguasai jaringan informasi. Nah sekarang bagaimana umat Islam di Indonesia yang tiga-tiganya ada, era pertanian ada, industri ada, informasi ada, perlahan-lahan harus naik, masuk ke era industri dan informasi. Dengan demikian, kalau mindsetnya masih pada tataran society, tapi tidak disertai perkembangan teknokratik dari sisi masyarakatnya, maka saya khawatir kemudian nanti akan kalah dalam persaingan. Kalau kalah persaingan, faktornya karena kalah faktor ekonomi, nanti agama jadikan amunisi untuk pembelaan. Sehingga wajah agama itu menjadi galak, padahal itu muaranya bukan agama. Muaranya memang kalah dalam persaingan ketika mereka masih dalam alam pikiran pertanian tradisional, padahal dunia sekarang ini sudah masuk era industri dan informasi. Dan ini bisa kita saksikan. Jadi oleh karena itu sekali lagi dunia itu semakin radikal, tapi kemudian tanpa wajah. Radikalisme IT itu kan radikal sekali. Pandemi ini melahirkan satu budaya bodoh radikal sekali. Zooming ini kan radikal sekali. Bahkan parpol-parpol itu kan satu fenomena radikal sekali, kekuatan oligarki. Tapi kemudian ketika kita tidak bisa mengikuti itu, maka kemudian kita akan bingung melihat persaingan ini. Ketika bingung, apa yang memberikan satu rumah aman? Agama. Jadi kita buat bilik-bilik agama dengan tokoh yang sama, teman yang sama, bahasa yang sama, ajaran yang sama. Artinya apa? Kita gampang menghadapi dunia yang plural dan global karena gampang kemudian kita sembunyi. Tapi sungguhnya dalam rasa kekhawatiran. Nah kalau demikian halnya, jangankan jadi rahmat bagi semesta, rahmat bagi Indonesia saja kan tidak bisa kalau begitu caranya. Dengan demikian saya berharap kami, teman-teman ini, mari bangkit sebagai satu pilar peradaban yang punya kemandirian. Dengan demikian harga diri, independensi berpikir itu ada, dan itu syaratnya apa? Ada kemandirian intelektual dan ada kemandirian ekonomi. Saya rasa sekian, sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas ada acara ini. Saya sebagai alumni HMI, saya merasa bangga, tapi sekaligus saya juga agak prihatin ketika kemudian independensi intelektual, independensi ekonomi itu semakin jauh. Hanya orang yang independen yang juga bisa berpikir independen. Sebab kalau tidak, ya bagaimana kita menjadi pilar peradaban yang bisa kulil haq walau kana muron kalau kita tidak independen. Demikian, mohon maaf kalau singkat, karena memang saya melihat beberapa pembicara sudah bagus-bagus semuanya. Saya sekedar penggembira saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Bapak Menteri Agama dan juga Presidium Nasional kami, Bang Pipa Yoga, serta narasumber yang telah menyampaikan pokok-pokok pikiran yang menurut teman kami sangat mencerahkan kita siang menjelang sore hari ini, dan juga peserta webinar nasional dari keluarga besar kami. Mungkin kami lebih menekankan pada aspek apa yang diandaikan oleh Profesor Alwi Shihab tadi, bagaimana agar kepelbagaian, kemajemukan, keanekaan ini bisa dirawat, dan Pancasila itu diandaikan sebagai nilai yang bisa menyatukan seluruh kepelbagaian. Saya terkenan dengan ungkapan Bung Hatta, dan setiap perjumpaan-perjumpaan ini berulang-ulang kami kemukakan bahwa Bung Hatta pernah mengandaikan bahwa setiap orang berbicara tentang Indonesia, maka yang muncul dalam asosiasi pemikiran dia ada dua hal. Pertama, bahwa Indonesia adalah negeri yang memiliki bentang teritorial yang sangat luas sekali. Dan yang kedua, Indonesia juga adalah masyarakat yang mempunyai tingkat kepelbagaian yang sangat tinggi. Nah, kedua hal ini sebenarnya ada tuntutan moral untuk kita-kita ini, atau siapa saja di antara kita yang berkeinginan untuk mengelola Indonesia atau mencemplungkan diri dalam pembangunan peradaban keindonesiaan kita, maka ada dua prasyarat moral yang harus kita penuhi. Pertama, kata Hatta,
ya, kita harus mempunyai atau kita dituntut mempunyai wawasan yang luas tentang teritorial yang luas pula. Sementara yang kedua, kita juga dituntut untuk mempunyai sikap apresiasi terhadap kehidupan kepelbagaian itu. Itu sebabnya karena Indonesia adalah negeri yang sangat majemuk, pelbagai dan juga pembicara-pembicara sebelumnya telah memberikan satu penekanan bahwa legasi para pendiri bangsa dengan moto Bhinneka Tunggal Ika ini sebenarnya sebagai tabiat keindonesiaan kita. Sehingga ini berimplikasi pikiran-pikiran apapun yang akan kita persembahkan dalam ruang keindonesiaan, apakah itu pikiran-pikiran keagamaan, sosial, politik, budaya, dan seterusnya, mesti mengapresiasi dan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat pelbagai dan majemuk. Hanya pikiran-pikiran yang berbasis pada kepelbagaian dan kemajemukanlah yang memungkinkan tumbuh subur di Indonesia. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Pancasila sebagai common platform, ya. Kemudian beberapa cendekiawan seperti Cak Nur pernah menyebut sebagai kalimatin sawa, kemudian juga dalam tradisi ulama-ulama kita dan tradisi NU juga dikenal sebagai mitsaqun ghaliza dan sebagainya. Ini menjadi sesuatu yang menarik sekali. Ketika Gus Dur misalnya dalam sebuah kesempatan pernah mengatakan bahwa sebenarnya agama adalah merupakan cahaya bagi bangsa Indonesia melalui Pancasila. Hal ini sangat memungkinkan karena sila ketuhanan yang Maha Esa. Ini yang menarik Bapak Ibu sekalian. Ketika hari ini kita berhadapan dengan sejumlah fenomena, meskipun oleh Prof. Komar mengatakan tadi ini terlalu meletihkan dan menyedot sejumlah energi tentang fenomena intoleransi, kemudian gejala radikalisme, macam-macam itu. Tetapi ada satu hal bahwa inklusivitas ini seperti yang diandaikan Prof. Komar adalah bagian dari watak bangsa kita. Karena itu yang menarik di sini adalah ketika para pendiri bangsa merumuskan Pancasila ini diandaikan sebagai sebuah nilai yang digali dari ladang-ladang kearifan tradisi Nusantara atau pada samudra-samudra tradisi Nusantara, maka mungkin metode ini patut kita pertimbangkan. Kita juga mengarahkan suatu proses penggalian lebih jauh, eksplorasi lebih jauh, sehingga kita mungkin bisa menjadikan sebagai satu penuntun arah masa depan untuk meraih telos cita-cita nasional kita. Misalnya tentang ide ketuhanan yang Maha Esa, mungkin penggalian terhadap konstruksi yang dibangun oleh para pendiri bangsa, sila pertama Pancasila ini menjadi patut kita gali kembali. Misalnya mengapa menggunakan frasa ketuhanan dan bukannya Tuhan yang Maha Esa, ini mungkin penting. Ini bukan persoalan semantik semata, tetapi juga perlu kita gali secara filosofi. Karena hampir semua menjadi pengetahuan bersama bahwa agama-agama mainstream yang ada di Indonesia ketika mempercakapkan Tuhan dari sisi zatnya, yaitu Tuhan sebagai zat, itu kita akan menjumpai sebuah problem yang sangat luar biasa sekali. Misalnya ketika zat itu dipercakapkan dalam tradisi Islam, itu adalah sesuatu yang sangat mustahil, sehingga secara lamat-lamat misalnya ada teks-teks suci Al-Quran yang menyatakan Tuhan itu adalah sesuatu yang lam yakun lahu kufuwan ahad ataupun laisa kamitslihi syai'. Dia tidak bisa diandaikan dengan satu amsal. Atau mungkin dalam tradisi Kristiani ada ungkapan Tuhan sebagai zat itu Deus absconditus dan sebagainya. Demikian juga dalam tradisi Hinduisme, Buddhisme sebagai Tuhan yang tak bersosok. Dan karena itu para pendiri bangsa menurut hemat kami dalam konstruksi menyadari adanya sebuah keragaman keagamaan religiosity, ini perlu kita rumuskan satu frasa yang bisa memayungi seluruh bentuk keagamaan dan kepercayaan-kepercayaan di tanah air. Nah, ide tentang ketuhanan inilah yang menjadi titik masuk para pendiri bangsa, sehingga Tuhan di sini tidak sebagai zat, tetapi lebih kepada manifestasi ilahi yang sangat memungkinkan bisa menjadi basis nilai dan moralitas bangsa Indonesia. Ada menarik terkait dengan ini, ketika misalnya belum lama ini kita dihebohkan dengan perdebatan dalam diskusi publik terkait dengan wacana kembalinya ketuhanan yang Maha Esa dalam perspektif yang pernah dikembangkan oleh Bung Karno tentang ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang welas asih, ketuhanan yang saling percaya, menghormati satu sama lain. Lantas kita mengalami kegagapan wacana seolah-olah bahwa ini adalah proses untuk membalikan. Tapi dalam konteks kita sebagai generasi yang mengapresiasi legasi ini, patut kita gali kembali bahwa ide tentang ketuhanan, sekali lagi bukan Tuhan itu sendiri, tapi ide tentang yang ilahi, oleh Bung Karno misalnya sebagai salah seorang pendiri bangsa yang juga memberi kontribusi secara perumusan Pancasila, itu diletakkan sebagai ketuhanan yang berkebudayaan. Artinya satu konstruksi tentang yang ilahi yang mempunyai visi tentang kemanusiaan. Dia mempunyai visi tentang welas asih, cinta dan sebagainya. Inilah yang
oleh satu konsepsi biasa disepadankan dengan konsepsi sosio-religius, yaitu satu paham keagamaan yang welas asih dan sebagainya. Mungkin cara pandang seperti inilah yang lalai atau kurang dipercakapkan di ruang publik, sehingga kita ketika berbicara tentang agama seolah-olah bahwa agama itu sangat strike, dan karena itu tidak mempunyai ruang untuk melakukan satu percakapan-percakapan. Padahal ketika kita mencoba menjadikan Pancasila, katakanlah sila pertama ini menjadi titik perjumpaan bahwa ini bukan zat yang kita percakapkan, tapi karakteristik manifestasi ilahi, maka sifat-sifat ilahi yang mulia itu bisa menetes dalam ruang kemanusiaan. Ini yang pertama. Yang kedua, catatan yang kedua, yang terakhir ini Pak Saleh, saya ingin mengomentari berbagai percakapan tadi tentang misalnya apa yang oleh Romo Magnis itu sangat luar biasa, bahwa ada tantangan kita yang terkadang kita mengalami kemacetan dari sisi agama, yaitu masalah krisis lingkungan, dan memang dalam sejumlah teori-teori lingkungan yang paling terkini pun juga mengalami kemacetan epistemik. Saya ingin menautkan ini dengan ide para pendiri bangsa ketika ia merumuskan tentang ide keindonesiaan atau ide tentang nasionalisme. Nasionalisme bagi para pendiri bangsa bukan karena terbentuk karena adanya kesamaan historisitas masa silam, misalnya kesamaan rasa pahit karena terjajah, atau mungkin kesamaan cita-cita, tidak. Tapi oleh para pendiri bangsa yang dirumuskan dalam dialektika yang berkembang dalam sidang BPUPK itu adalah bahwa yang disebut nasionalisme adalah sebuah sikap batin yang menyatunya antara orang dan tempatnya. Nah, disinilah konsepsi tanah air ini menjadi sangat penting, bahwa antara aku sebagai bangsa Indonesia itu mempunyai persaudaraan secara ontologis dengan tanah airku. Ini kan sesuatu yang menarik. Oh, nasionalisme itu tidak hanya historisitas, tetapi ada kesatuan ontologis, ada persaudaraan kosmos antara aku sebagai orang dan tanah air sebagai teritori bangsa. Itu adalah kesatuan ontologis. Nah, kalau ini yang dijadikan sebagai satu perspektif, saya kira dia akan menetes dalam ruang-ruang kebijakan. Jadi ada kemungkinan bahwa bencana-bencana bencana alam yang kita alami hari ini itu tidak sepenuhnya natural, tidak sepenuhnya alam, tapi sangat boleh jadi karena kesalahan kebijakan, kesalahan untuk merumuskan kebijakan sehingga berdampak pada krisis lingkungan, dan itu akan berdampak kepada kemanusiaan. Dan karena itu, ultimat kami, sisi persatuan Indonesia ini tidak hanya semata-mata nasionalisme yang secara harfiah yaitu patriotisme saja, tetapi kemampuan untuk menggali bahwa antara aku dan tanah airku itu bersaudara secara ontologis. Nah, ini mungkin pikiran-pikiran yang bisa kita kembangkan dalam diskusi ini, sehingga apa yang menjadi percakapan kita, para guru-guru besar kita ini, kita sangat apresiasi sekali. Menurut tempat kami, mari kita menggali kembali bahwa Pancasila menjadi common platform kita, itu akan menjadi titik ruang perjumpaan, titik ruang tumpu, dan juga mungkin titik tuju dalam menghalau cita-cita bersama merebut telos, yaitu cita-cita nasional, masyarakat adil makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tradisi HMI ini. Saya kira ini sebagai sumbangsi pemikiran dalam pengantar diskusi. Terima kasih atas kesempatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.